bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Susilawati. Saya dari program studi pendidikan biologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Adapun yang akan saya bahas, ini yang pertama terkait dengan apa itu metode pembelajaran, kemudian yang kedua jenis-jenis metode pembelajaran, dan yang terakhir bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana belajar yang telah disusun melalui kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, metode pembelajaran merupakan alur kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 10 jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang paling sering digunakan, di mana guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan, karena tidak menggunakan media. Metode pembelajaran ini bersifat praktis dan ekonomis. Meskipun begitu, guru perlu memikirkan agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh siswa, karena menggunakan metode ceramah secara terus-menerus dapat menimbulkan kebosanan dan dikhawatirkan siswa tidak bisa menerima pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua, metode Problem Based Learning atau PBL. Metode Problem Based Learning merupakan metode pembelajaran yang memusatkan perhatian pada masalah atau situasi yang realistis. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil inisiatif dalam belajar, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengidentifikasi masalah atau situasi dunia nyata yang dapat menjadi dasar pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan waktu untuk mempelajari masalah yang diidentifikasi. Yang ketiga, siswa melakukan penelitian untuk memahami masalah yang diidentifikasi dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Yang keempat, setelah melakukan penelitian, siswa melakukan diskusi kelompok untuk membahas masalah dan solusi yang mereka temukan. Yang kelima, siswa menghasilkan produk atau presentasi yang menunjukkan solusi mereka untuk masalah yang diidentifikasi. Kemudian yang terakhir, guru dan siswa mengevaluasi proses pembelajaran dan hasilnya. Yang ketiga, metode Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning merupakan metode pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada penyelidikan mendalam terhadap suatu masalah atau tantangan nyata. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan menciptakan solusi atau produk dalam jangka waktu tertentu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan topik materi yang akan dipelajari. Yang kedua, membuat perencanaan desain produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan produk. Yang keempat, memantau kinerja peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menilai hasil, dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman belajar. Yang keempat, metode Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw adalah metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama siswa dalam kelompok kecil untuk mempelajari materi. Dalam metode ini, siswa bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi yang ditugaskan kepadanya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan beranggotakan 4 orang. Yang kedua, masing-masing kelompok diberikan soal yang berbeda-beda dan melakukan diskusi. Setelah itu, satukan kelompok yang mendapatkan materi yang sama, kemudian lakukan diskusi kembali. Yang terakhir, kembali ke kelompok masing-masing. Yang kelima, metode START. Metode pembelajaran START merupakan salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pretest. Yang kedua, pembentukan kelompok kecil. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran.
Yang keempat, membimbing kelompok. Yang kelima, melakukan post-test. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan. Yang keenam, metode TSTS. Metode TSTS atau To Stay to Stray merupakan suatu model pembelajaran yang dimana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya. Kemudian, dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi kepada anggota kelompok lain. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan beranggotakan 4 orang. Yang kedua, siswa diberi pertanyaan dan didiskusikan bersama kelompok. Yang ketiga, setelah selesai berdiskusi, 2 orang bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi dan 2 orang diam untuk memberikan informasi. Setelah itu, siswa melakukan diskusi dan kembali ke kelompok masing-masing dan membahas hasil diskusi. Setelah itu, presentasi. Yang ketujuh, metode TGT atau Teams Game Tournament. Metode TGT atau Teams Game Tournament secara umum adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan belajar kelompok para siswa dengan metode bermain game. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan materi. Yang kedua, guru membentuk menjadi 4 kelompok. Kemudian yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan secara bergiliran. Dan yang terakhir, bagi yang mendapatkan nilai tertinggi, kelompok tersebut diberikan hadiah atau penghargaan. Yang kedelapan, metode NHT. Metode NHT merupakan model pembelajaran kelompok yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas kelompoknya, sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dan siswa yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antar satu dengan yang lainnya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan beranggotakan 4 orang. Yang kedua, siswa menggunakan tanda kepala bernomor. Yang ketiga, pemberian tugas atau pertanyaan. Yang keempat, siswa melakukan diskusi. Dan yang terakhir, siswa dipanggil secara acak sesuai nomor untuk maju presentasi. 9. Metode Word Cafe. Metode Word Cafe merupakan metode diskusi berstruktur yang melibatkan peserta dalam kelompok kecil untuk mengeksplorasi suatu isu. Metode ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Metode ini juga bisa dilakukan dengan berdiskusi sambil makan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang kedua, berikan materi yang akan dibahas dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, anggota kelompok bertamu ke kelompok lain. 1 orang anggota dalam kelompok sebagai tuan rumah. Yang keempat, terbentuklah kelompok baru dengan catatan dalam kelompok baru tidak boleh 1 anggota dengan kelompok asal. Yang kelima, masing-masing tamu bertanya kepada tuan rumah tentang materi yang dibahas tadi. Yang keenam, anggota yang bertamu kembali lagi kelompok asal dan mendiskusikan pengetahuan yang diperoleh dari hasil bertamu ke kelompok lain. 10. Metode mind mapping. Metode pembelajaran mind mapping adalah metode pembelajaran yang menggunakan peta pikiran untuk mengorganisir informasi secara visual. Mind mapping dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat dan mudah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan beranggotakan 4 orang. Yang kedua, guru memberikan topik yang harus dibahas di dalam kertas mind mapping. Yang ketiga, siswa berdiskusi terkait dengan topik yang sudah diberikan dan mengkreasikan hasil diskusi di atas kertas manila. Yang keempat, masing-masing kelompok bergiliran untuk presentasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.